Orangnya sudah sampai. Orangnya sudah diantar. Kak Z, kamu benar-benar tidak tahu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia bersama beberapa pria itu berpelukan. Berpelukan erat sekali. Ming Z, Benar-benar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu ini aib keluarga. Keluarga Jiang tidak punya anak perempuan sepertimu, pergi dari sini. Kondisi tubuhmu istimewa, jika anak ini diambil. Kamu tidak akan bisa menjadi ibu lagi. kita pergi memberi selamat ulang tahun Nenek Buyut biar dia melihatmu ya. Mama Nenek Buyut pasti akan menyukaiku. 5 tahun demi anak. Aku akhirnya kembali. Fuzong, apakah Anda ingat undangan dari keluarga Jiang beberapa hari lalu? Undangan seperti ini setiap tahunnya tidak terhitung jumlahnya. Apakah saya harus datang ke semuanya? Selama 5 tahun ini orang yang selalu Anda suruh, saya cari sudah ditemukan. Sebelumnya selalu salah arah mencari di luar negeri, selama beberapa tahun tidak ketemu. Sebenarnya dia ada di dalam negeri. Dia di mana? Keluarga Jiang. Kita memberi selamat kepada Nenek Jiang. Semoga berumur panjang dan sehat selalu. Nenek selamat ulang tahun. Xiaowan cepat sapa. Selamat ulang tahun Nenek Buyut. Semoga berumur panjang. Sehat selalu. Kakak di sini tidak menyambutmu, kamu malah membawa anak ini. Kembali lagi, tidak malu. Apa dia itu yang hamil besar oleh pria liar? Anak perempuan keluarga besar. Anak perempuan keluarga besar, apa keluarga Jiang sudah mengusirnya dari rumah? Sekarang masih berani kembali, siapa yang membiarkanmu masuk? Mama aku dia. Merengek ingin masuk, aku pikir. Lagian dia juga keluarga Jiang. Jangan sampai orang lain melihat bilang keluarga Jiang menganiaya mereka yang yatim piatu mama. Dia dulu baru pergi jalan-jalan langsung hamil besar. Bercampur dengan pria liar malah melahirkan anak ini. Muka keluarga Jiang sudah dia buat malu. Jiang Yuking di depan anak, bisakah kamu bicara lebih hati-hati? Kenapa kamu sudah melakukannya dulu kalau bukan karena kamu? Bersikeras melahirkan anak ini membuat kita dibatalkan tunangan oleh keluarga Lu. Keluarga Jiang sekarang pasti sudah sukses besar. Keluarga kami Jiang, apa dosa yang telah kami lakukan? Benar-benar malapetaka bagi keluarga. Kamu masih berani pulang, kenapa tidak mati saja di luar? Cukup mulai hari ini. Kamu tidak boleh lagi melangkah ke keluarga Jiang. Di luar pun kamu tidak boleh menyebut diri sebagai cucuku. Aku tidak punya cucu yang merusak nama keluarga. Cucu yang tidak tahu malu. Pergi, belum dengar. Pergi. Jangan sentuh dia, minggir. Jangan sentuh dia, minggir. Perjamuan ulang tahun keluarga Jiang benar-benar ramai. Itu dia. Fuzong, kehadiran Anda membuat keluarga Jiang bersinar terang, saya yang memutuskan. Mengirim undangan ke Fuzong, tidak menyangka Fuzong benar-benar datang. APA Hubungan Jiang Yuking Dengen Fuzong. Bisa sampai memanggilnya. Industri keluarga Fu tersebar di seluruh negeri. Jika keluarga Jiang berhubungan dengan keluarga Fu, masa depan akan luar biasa. Yuking, kamu mengundang Fuzong? Hal sebesar ini kenapa tidak bilang dari awal? Tidak ada persiapan sama sekali. Jiang menyaut telah membuat Fuzong marah dan ingin pergi begitu saja cepat minta maaf ke Fuzong. Apa yang terjadi tadi? Fuzong mungkin tidak tahu kakak saya ini bergaul dengan pria lain dan punya anak. Tapi aib keluarga tidak boleh dibeberkan, mohon Fuzong. Jangan sampai membenci keluarga Jiang karena hal ini. Nona Jiang Yuking tidak pantas membicarakan ini di sini. Saya tidak merasa kalian begitu peduli dengan nama keluarga Jiang. Nona Jiang, lama tidak berjumpa. Fuzong salah orang, saya tidak kenal Anda. Nona Jiang, kita pernah bertemu 5 tahun lalu. Hari ini saya dengar ada kenalan di sini. Baru saya datang, kalau tidak keluarga Jiang tidak pantas mengundang saya. Ternyata bukan karena Jiang Yuking. TAPI, memang Jiang Yuking adalah anak haram. Dulu kalau bukan karena kecelakaan sang putri, tidak akan ada gilirannya. Kapan wanita Jiang Mengyao ini berselingkuh?
Fusian saya pasti akan membuatnya malu. Nona Jiang perlu saya bantu mengingat. Tidak perlu, sebenarnya saya dan Fuzong pernah bertemu sekali. Kalau kalian semua sudah kenal, cepat bawa Pak Fu berkeliling, jangan sampai menelantarkan tamu penting. Nenek. Kata nenek Jiang benar sekali. Terima kasih Nona Jiang. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tak kusangka anak itu sudah besar Meng Yao. Dia pasti anak kita. Ini bukan urusanmu Pak Fu, kuharap kamu jangan mengganggu hidup kami. Meng Yao, aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Aku akan menyelidiki kejadian dulu, tapi aku tidak akan menyerah. Pak Fu, masa lalu kita hanya sebuah kecelakaan, kuharap kedepannya juga begitu. Mama paman yang tampan ini. Apakah dia ayahku? Bukan, tentu saja bukan. Ya, aku ayahmu. Meng Yao. Meng Yao, benar-benar kamu, aku tahu kamu pasti akan kembali untuk ulang tahun. Kamu baik-baik saja sekarang. Kak Ze, tolong bantu aku membujuk kakak. Kalau bukan karena anak ini, dia tidak akan diusir dari keluarga Jiang. Lihatlah dia sekarang. Keadaannya sangat menyedihkan, bahkan lebih buruk dari pengemis. Kami bukan anak kecil, aku adalah anak kesayangan mama. Jiang Yuking, aku malas berurusan denganmu. Tapi hari ini kamu harus minta maaf pada anakku. Kak Ze, lihatlah dia. Padahal dia yang melakukan hal yang tidak baik padamu. Masih begitu membela anak ini, aku merasa sangat tidak berharga untukmu. Jiang Meng Yao, 5 tahun lalu kamu tiba-tiba membatalkan pertunangan. Pergi ke luar negeri dan menghilang, aku bisa memaafkan itu. Tapi sekarang apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Kak Ze, seandainya dia benar-benar merasa bersalah, tidak mungkin selama 5 tahun dia pergi tanpa kabar. Mingze, 5 tahun lalu aku bersalah padamu. Tapi aku punya alasan. Lihatlah keadaannya, mungkin dia ditinggalkan oleh pria lain. Sudah bosan dan dibuang. Kali ini tiba-tiba kembali, mungkin ingin melanjutkan hubungan denganmu. Mengapa kamu pikir aku akan menerima wanita yang sudah kotor? Sekarang Lu Mingze adalah priaku. Aku harus membuatnya benar-benar melupakan Jiang Meng Yao. Kalian berdua mengganggu ibu dan anak yatim ini, tidak merasa malu. Nona Jiang, aku suruh kamu minta maaf pada anak itu, tidak dengar. Jiang Meng Yao, saat bertunangan denganku dulu. Kamu sudah hamil, di luar sekarang ada Pak Fu yang membelamu, wanita yang tidak setia. Memang ada bakat, aku meremehkanmu. Aku tidak punya. Kamu tahu sendiri dalam hati. Kesabaranku terbatas, minta maaf pada anak itu. Fuzong, Jiang Meng Yao, dia tetap saudariku. Aku hanya bercanda dengannya. Maaf kalau kamu tidak puas. Aku juga bisa membuat seluruh keluarga Jiang mati bersamamu. Jiang Meng Yao, katakan sesuatu, apa kamu mau melihat keluarga kita celaka? Ini urusan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Jiang Meng Yao, kita lihat nanti. Meng Yao, mari kita bicara. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, minggir. Jangan ganggu hidup kami lagi, tolong minggir. Hidup kalian adalah 1R. Ditunjuk-tunjuk orang bilang dia tidak punya ayah. Disebut-sebut anak kecil menyakiti harga dirinya yang masih kecil. Apa hubungannya denganmu? Ini hidup kami sendiri. Meng Yao, terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak. Aku adalah ayah 1R. Aku hanya berharap kamu mempertimbangkan untuk dirimu sendiri dan 1R. Fuzong bercanda, dia sama sekali bukan anakmu. Fuzong, Nyonya Jiang tidak mau kembali denganmu. Dulu aku dikhianati oleh Fu Leiting. Menghancurkan reputasi dan kehormatannya. Dia tidak bisa menerimaku saat itu, bisa dimengerti. Tapi aku tidak akan menyerah. Fuzong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Awasi Jiang Meng Yao semua pergerakannya. Laporkan padaku segera. Baik. Meng Yao, ada masalah. Apa yang terjadi? Gudang kebanjiran, sekarang butuh pabrik baru. Pengiriman darurat, kalau pesanan khusus ini tidak bisa dikirim tepat waktu, tahun ini kita harus tutup. Kenapa bisa begitu? Aku sudah minta tolong ke semua orang, bilang tidak bisa terima pekerjaan mendadak. Jangan panik dulu, aku akan cari cara. Aku pasti tidak akan biarkan merek pakaianku hancur begitu saja. Pasti ada jalan keluarnya. Benar-benar kejutan yang datang sendiri, Jiang Meng Yao. Aku akan membantumu. Halo Chen Zong, mau kenalkan seseorang. Tidak masalah, orang ini kamu bisa mainkan sesuka hati. Tidak akan ada masalah.
Kamu datang untuk apa? Kamu pikir aku mau datang? Nenek menyuruhku datang. Nenek tahu tentang studio pakaianmu. Dia sengaja menyuruhku menghubungi Pak Chen dari pabrik garmen. Mari kita bertemu malam ini. Selama ini kalian tidak peduli padaku. Sekarang tiba-tiba mau membantuku, kenapa? Ya karena sekarang kamu dekat dengan keluarga Fu. Nenek merasa kamu punya nilai lagi. Ikut atau tidak terserah kamu, kalau tidak, aku buang saja. Tolong sampaikan terima kasihku pada nenek. Baik, pesan sudah kusampaikan. Aku juga malas terus di sini. Tidak perlu antar. Pak Chen. Nona Jiang ini benar-benar cantik, ya sudah lama menunggu. Terima kasih pujiannya Pak Chen, saya datang ke sini. Ingin membicarakan soal barang dari pabrik garmen saya. Nona Jiang, untuk urusan selanjutnya. Mari kita bicara sambil makan. Lihat Pak Fu. Ada apa kau terburu-buru? Nona Jiang dalam bahaya. Pak Chen, mari kita bahas dulu soal barang itu. Nona Jiang tidak mau memberi muka ya. Ini sulit dibicarakan. Kamu ngapain sih? Nona Jiang, ini kan cuma soal barang. Asal kamu melayani aku dengan baik malam ini, yang lain bukan masalah. Pak Chen, barangmu tidak kubutuhkan, aku pergi dulu. Lepaskan, kamu ngapain? Nona Jiang, jangan sok suci, kamu kan sudah punya anak. Aku tertarik padamu, itu sudah memberi muka mengerti. Kamu ngapain sih? Biarkan aku senang dulu. Jangan mendekat. Cari mati. Pak Fu, jangan tersinggung, di dunia bisnis sering ada wanita cantik yang menggoda pria. Kalau tidak berhasil cuma cari keuntungan. Jangan asal tuduh. Pak Fu, kalau Anda suka padaku, aku akan berikan. Nona Jiang ini kuberikan pada Anda. Benar. Pak Chen benar-benar dermawan. Grup Chen kami bergerak di bidang pengolahan garmen. Kedepannya mohon bimbingan Pak Fu di dunia bisnis. Pak Fu, oh ya Pak Fu. Ini kartu nama saya, mohon diterima. Pak Fu, apa yang Anda lakukan ini Pak Fu ini? Apakah ini salah paham Pak Fu? Bagaimana Anda ingin menanganinya? Maaf Pak Fu, maaf, ini benar-benar salah paham. Dengarkan penjelasanku ini, wanita Jiang mengyau dia. Dia yang mendekati dan Mirayu. Benar-benar tidak tahu malu kamu. Baiklah kalian saudari, Jiang bersekongkol menipuku ya. Apa maksudmu? Jiang mengyau kamu pura-pura apa lagi? Mempunyai anak haram, wanita tak tahu malu. Untuk cepat menjual barang dia yang mendatangiku. Sekarang menjilat Pak Fu, ingin menginjakku ya. Pak Fu, dia yang mendekati. Dia yang merayuku, Anda harus percaya padaku. Wanita ini dia. Aku percaya padamu, karakter Pak Chen. Baru saja aku sudah melihat asisten Su. Grup Chen ini bisa lenyap. Ya Pak Fu, dalam 7 hari grup Chen tidak akan ada lagi. Pak Fu, ini tidak bisa Pak Fu, jangan begitu. Kumohon Anda orang besar berhati lapang, maafkan aku Pak Fu, aku mohon. Aku pasti berubah Pak Fu. Nona Jiang. Jangan mendekat. Maaf Nona Jiang, Anda orang besar, tak ingat kesalahan kecil ini salahku. Aku telah mengganggu Nona Jiang, mohon Nona Jiang bantu, aku minta maaf ke Pak Fu. Anggap saja aku seperti kentut, buang saja Nona Jiang. Ketika kamu tadi berniat jahat padaku, kenapa tidak memikirkan sekarang aku tidak bisa membantumu? Ini juga tidak sepenuhnya salahku Nona Jiang. Ini Jiang Yuking Anda untuk barang ini. Apa saja bisa dilakukan, aku baru tergoda. Ternyata Jiang Yuking. Pak Chen tidak baik masuk yang sudah kita kontrak. Semua membatalkan kontrak, ada beberapa barang tiba-tiba bermasalah. Pihak lain meminta kita membayar denda besar. Maaf Pak Fu, maaf Anda, maafkan aku Pak Fu, maaf. Aku pasti berubah Pak Fu, aku mohon Pak Fu, maaf. Pak Fu, maafkan aku. Maaf Pak Fu, Pak Fu. Maaf Pak Fu. Mengyao, aku antar kamu pulang. Tidak perlu, aku tidak ingin disalahpahami. Aku pulang sendiri saja. Mengyao, kamu harus menolakku sejauh ini. Pak Fu, aku dan Anda memang tidak ada hubungan. Kedepannya jangan lagi mengganggu hidupku. Kamu merasa aku mengganggu hidupmu jika tadi aku tidak bisa datang tepat waktu, tahukah kamu apa yang akan terjadi?
Menurutmu aku menyerahkan diri pada Bos Chen demi barang itu? Atau aku seperti yang orang katakan tidak tahu malu? Meng Yao, bukan itu maksudku. Jangan bicara lagi, aku sangat berterima kasih kamu datang membantu tadi. Tapi sebaiknya kita tidak bertemu lagi setelah ini. Jiang Meng Yao, ternyata kamu. Minggir dong. Bertingkah polos di depan siapa? Kamu berganti-ganti antara dua pria, aku lihat kamu senang sekali. Kamu mengikutiku. Kalau bukan karena Yuking khawatir, kamu pergi kerja sendirian. Dan menyuruhku melihat aku tidak akan tahu wajah aslimu. Lagi-lagi Jiang Yuking dia yang mengatur semua ini. Benar-benar susah payah. Yuking baik hati membantumu, kamu malah menjelek-jelekannya. Kenapa setelah bersama Fusian kamu, tidak mempedulikan orang lain lagi? Ini hidupku tidak ada hubungannya denganmu, minggir dong. Kalau aku tidak minggir mengandalkan kecantikanmu, menggoda pria di mana-mana, bukan cuma demi uang. Kamu mau apa sih? Aku mau apa? Kamu tidak tahu bisa tidur dengan Fusian, tidak bisa tidur denganku. Aku mau tidur dengan siapa itu urusanku, yang jelas aku tidak mau tidur denganmu. Minggir dong. Bajingan Lu Mingze, Kamu masih berpura-pura APA. jangan mendekat. Tidak apa-apa. Sian, bawa aku pergi. Ternyata memang berselingkuh dengan Fusian. Wanitaku berani kamu sentuh, kamu cari mati. Wanitaku Jiang Meng Yao adalah tunangan resmiku, sayangnya, dia tidak tahu diri. Hamil di luar nikah, aku sentuh wanitaku. Kamu bisa apa? Sudahlah, jangan berantem. Jauh-jauh dari Meng Yao, kalau ada lagi, aku akan membuat seluruh keluarga Lu hilang dari dunia bisnis. Terima kasih. Kamu dan anak terus tinggal di... Kecil memang, tapi aku sudah terbiasa. Mama, aku pulang. Paman, halo. Halo, belum tidur menunggu mama. Aku adalah bayi kecil Mama. Baik sekali. Mama paman pintar dan tampan. Aku rasa kamu harus mempertimbangkan. Mamaku juga tidak kalah, kenapa tidak menyuruhnya mempertimbangkan? Paman tidak perlu berpikir lagi kan? Tentu saja asalkan ibumu setuju dan mengangguk. Aku akan segera membawa kamu dan ibumu ke sisiku, tidak akan ada yang mengganggu kalian lagi. Ibu boleh tidak? Kita pergi ke rumah paman. Sudah larut waktunya tidur. Ayo, baiklah. Sudah larut. Aku tidak akan menahan Fuzong lagi. Apakah Jiang Wan adalah putriku? Jika iya, aku berhak tahu. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Fuzong, jika tidak ada urusan silakan pulang dulu. Aku sudah menyuruh orang untuk menghubungi pabrik barang-barangmu itu. Beberapa hari ini bisa keluar. Fuzong membantu saya seperti ini, apa yang Anda inginkan dari saya jika Anda dengan itu? Aku tidak menginginkan apa-apa. 3 hari lagi, desainer pakaian internasional terkenal Laurencio mengadakan pameran di Jingzhou. Aku mengirim asisten Su untuk menjemputmu dan Wan Er. Kenapa? Karena desain Miss Meng Yao sangat unik dan inovatif. Grup Fusi ingin berinvestasi. Fusian ternyata tidak seburuk yang kukira. Yuking, kenapa kamu masih di rumah? Hari ini desainer terkenal Louis Yo mengadakan pameran di Jingzhou. Lu Ye juga akan datang. Kamu tidak segera bersiap-siap, nak? Bersiap apa? Lu Mingze bahkan tidak mengundangku. Bagaimana aku bisa pergi? Keluarga Lu itu besar dan terhormat. Kamu harus mencari cara agar dia mengakui kamu. Tapi Lu Mingze belum pernah menyebutkanku pada Lu Fangyo. Aku tiba-tiba datang juga tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kalau keluarga Lu mengakui kamu, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Jiang. Nenek juga akan memandangmu tinggi. Ibu, aku rasa kamu benar. Aku pasti akan mendapatkan Lu Mingze. Halo Nona, apakah kamu punya undangan? Aku Jiang Yuking, pacar Lu Mingze. Yuking, kenapa kamu datang? Kakak Ze. Kamu datang untuk apa? Kakak Ze, aku dengar hari ini pameran kakek Lu juga ada. Aku ingin kamu, bisakah kamu membawaku untuk menemuinya? Kamu tahu keluarga kami terhadap keluarga Jiang. Aku tahu dulu karena masalah kakak. Saya bertengkar dengan keluarga Jiang, tapi saya berbeda dengannya. Kesalahan kakak, mengapa saya yang harus menanggungnya? Dan apakah saya selamanya tidak boleh terlihat? Tapi kakak Ze, saya tidak ingin menyusahkanmu, saya pergi dulu. Sampaikan salam saya untuk kakek. Yuking, jangan pergi. Saya akan membawamu masuk, sudah waktunya mengumumkan hubungan kita. Kakak Ze, kamu baik sekali.
Hebat, benar-benar hebat. Nak, kamu anak siapa? Halo kakek, saya melihat lukisan ini. Belum diwarnai jadi saya warnai. Dengan warna favorit saya. Apakah ini milik kakek? Gaun ini dirancang oleh kakek. Tapi belum memutuskan warna apa yang akan digunakan. Kamu asal coret-coret. Tepat memberi inspirasi pada kakek. Saya tidak asal coret. Ibu saya seorang desainer. Ibu kamu siapa? Ibu saya sangat hebat di luar negeri. Memenangkan banyak penghargaan. Xiao Wan, Ibu, kamu kemana tiba-tiba menghilang? Bikin ibu khawatir mati. Halo kakek Lu. Anak ini milikmu. Ya anak kecil tidak tahu aturan, kalau ada yang menyinggungmu saya minta maaf atas namanya. Gadis ini sangat berbakat, saya suka Meng Yao. Gadis ini berapa umurnya, apakah dia? Jiang Meng Yao, kenapa kamu di sini? Kakak katanya kamu datang. Kenapa bawa anak? Gaun ini barang langka si anak liar ini. Berani coret-coret di atasnya. Jiang Meng Yao, begini caramu mendidik ya? Aduh, anak seperti apa? Orang tuanya pasti seperti apa kakak hari ini yang datang. Semua orang penting menurut saya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, lebih baik kalian pergi. Saya seorang desainer, saya diundang, sebaliknya kamu. Kamu bukan desainer, bagaimana kamu bisa masuk? Saya pacar Lu Mingze, dia yang membawa saya. Kakek, hari ini, saya bawa Yuking terutama, ingin mengumumkan sesuatu. Saya memutuskan untuk bersamanya seorang wanita luar Kilyargajong. Pantas masuk ke keluarga Lu. Meng Yao, dulu kamu dan Xiao Ze saling mencintai. Meskipun ada sedikit kejadian di tengah, kakek selalu memikirkanmu. Kakek jangan tertipu olehnya anak itu. Bahkan tidak tahu dengan siapa dia lahir. saya bukan anak kecil, saya Jiang Wan. Diam di sini, bukan tempatmu bicara. Barang yang tidak pantas, kakek. Dulu Meng Yao pergi, tanpa sepatah kata kembali. Dan ada anak di sampingnya, bahkan tanpa penjelasan, di hati saya masih memikirkannya. Hal ini tidak bisa dilupakan. Kakek Lu, waktu itu kejadiannya tiba-tiba ada alasan yang tidak bisa dihindari. Sekarang di samping Mingge sudah ada orang yang baik. Antara kita berdua semuanya sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Saya lihat gadis Kessel ini agak menarik. 5 tahun yang lalu. Anak ini sudah 5 tahun kan? Maaf saya terlambat Meng Yao. Saya perkenalkan, ini kakek Lu, yaitu Lauren Xiao. Kakek Lu, kenapa bisa Anda tidak pernah dengar Anda cerita tentang ini? Kakek karena statusnya tidak ingin mendengar sanjungan. Jadi menggunakan nama samaran iseng-iseng, membuat sedikit karya. Resonansi seni seperti ini sulit didapat. Ada orang yang tidak punya pengetahuan. Hanya bisa pamer kecantikan. Jiang Meng Yao, kamu ini wanita. Kakek, Anda mencari saya. Anak di samping Jiang Meng Yao sudah 5 tahun kan? Apakah itu anakmu? Apa maksud kakek bertanya begitu? Gadis itu sangat berbakat, cocok dengan saya. Saya melihatnya dari hati, saya suka, saya mengerti. Saya bahkan tidak menyentuhnya, mana mungkin punya anak. Kalau begitu cari tahu kalau itu anakmu. Di masa depan Lu Group bisa tenang. Diserahkan padamu. Jiang Meng Yao, kamu ini wanita, keluar. Di mana ibumu itu? Jangan bicara tentang ibu saya. Kamu ini anak kecil, cukup merepotkan, dia membuat saya di keluarga Lu. Kehilangan muka besar, tentu saya akan membuatnya malu. Ada apa hadapi saya? Kamu mengganggu anak kecil, apa gunanya? Kalau dia ada apa-apa saya akan melawanmu. Benar-benar mengira diri sendiri anak orang kaya. Sangat manja Jiang Meng Yao. Kamu berani memukul saya. Saya bilang jangan sampai saya melihatmu lagi. Kalau kamu berani mengganggu anak saya akan membunuhmu. Xiao Wan. Fusian Xiao Wan, dia pingsan. Dokter, bagaimana keadaannya? Tenang saja Nona Jiang, beberapa hari lagi pasti sembuh. Tenang saja Meng Yao, ini dokter pribadi saya. Kata-katanya bisa kamu percayai sepenuhnya. Saat itu aku sangat panik, langsung mengambil ponsel dan meneleponmu. Sungguh merepotkanmu. Meng Yao, aku sangat senang kamu datang mencariku. Aku masih harus merawat anak, jadi tidak bisa menahan Fuzong. Jiang Meng Yao, sampai kapan kamu akan menghindariku? Dan Wan Er, apakah Wan Er ini anakku? Dia bukan anakmu, tenang saja. Aku akan bekerja dengan baik, tidak akan merugikan kepentingan Fu Group. Aku masih harus merawat anak. Meng Yao, kamu tahu yang kumaksud bukan itu.
Fu Zong sudah menemukan orang yang membuat keributan di toko Nona Jiang hari ini. Adalah Jiang Yuking. Bagaimana? Sampel darah anak sudah diambil hasil DNA. Akan kill dalam beberapa hari ini. Sangat melelahkan. Mingze, akhirnya kamu datang. Lihat Yuking sudah diperlakukan seperti apa. Kamu harus membela Yuking. Mama, kamu baik-baik saja kan? Kakak melakukan ini juga bukan sengaja. Hanya luka ringan, tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi ada hubungannya dengan Meng Yao? Tidak apa-apa, aku akan menemui kakak. Ingin memperbaiki hubungan dengannya menurutku. Lagi pula kita semua adalah saudara tapi anaknya. Salah mengira aku datang untuk membuat masalah. Kakak juga sangat menyayangi anaknya. Mengira aku menyakitinya, Mingze. Yuking, kita melakukan semua ini untukmu. Untukku. Jiang Meng Yao membuat hubungan kedua keluarga kita sangat tidak harmonis, tapi Yuking kita selalu menyukaimu. Dia hari ini mengalami kesulitan sebesar ini. Juga semuanya untukmu. Tidak apa-apa, mama, kakak melakukan hal yang tidak menyenangkan keluarga lu, membuat kakek lu tidak senang. Aku mengerti. Yuking, tenang saja. Jiang Meng Yao berani bertindak sekejam itu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Dengan begitu aku bisa dengan mudah merebut gadis kecil itu. Fu Zong, hasil perbandingan DNA sudah keluar. Kamu keluar dulu. Jiang Wan memang anakku. Meng Yao. Kali ini kamu tidak punya alasan menolakku lagi. Ada apa sih? Jiang Meng Yao, kamu masih berani bertanya? Lihat apa yang kamu lakukan pada Yuking. Dia sampai seperti ini. Sudah seharusnya dia mendapatkannya. Jiang Meng Yao, apakah kamu pikir dengan tidur di ranjang Fusian, kamu bisa berbuat semaumu pada Yuking? Kakak Ze, sudahlah, tenangkan dirimu. Apa yang kakak lakukan padaku mungkin tidak sengaja. Jiang Meng Yao, kamu pantas diperkosa sampai hamil dan diusir dari keluarga Jiang. Jangan ganggu ibuku. Kembali. Lihat dirimu sekarang. Pakai barang murahan dan menggoda pria di mana-mana. Ada apa? Lepaskan dia. Jika bukan karena dia, semuanya bisa kembali seperti dulu. Sekarang Puan Tia Kiliar. Jangan, dia masih kecil, jangan sakiti dia, aku mohon padamu. Bisa tidak? Seorang anak, apa yang harus disayangkan anak seperti ini? Tidak seharusnya lahir di dunia ini. Jangan pergi. Fusian, aku mohon selamatkan Xiaowan. Ayah, Berikan anak itu padaku. Anak-anak memang licik. Asal cari orang langsung panggil ayah. Berikan anak itu padaku. Sayang, dia memang ayahmu. Biar aku yang merawatmu dan ibumu ya. ya, ayah adalah orang jahat ini. Memukulku dan memukul ibuku. Kalau begitu ayah akan menghajar mereka habis-habisan ya. Ya, pukul pantat mereka sampai melepuh. Tidak masalah, Wan Er, ikut ibu dulu. Tunggu sebentar, ayah akan menyusul. Baik. Hati-hati ya. Berani menyentuh wanita dan anakku. Kamu cari mati. Fusian, kamu memang melindungi Jiang Meng Yao ya. Tampaknya kamu sering tidur dengan wanita itu, bayar saja bisa tidur. Jahat sekali. Kamu jaga mulutmu. Dulu kita punya ikatan pernikahan, tapi dia malah hamil di luar dengan pria lain. Fusian, aku muak denganmu. Kamu benar-benar tidak jijik ya. Jiang Wan adalah anakku dan Meng Yao. Berhenti memukul, hentikan. Fusian, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu tidak takut hukum? Aku Fusian adalah hukum. Keluarga lu yang kecil ini, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Sangat mudah, jauhkan diri dari Meng Yao. Atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ini hanya pelajaran kecil untuk kalian berdua. Jangan berani-berani menyentuh wanita dan anakku lagi. Aku akan membuatmu menderita. Tidak bisa mati pergi. Kakak Ze, maaf, aku tidak menyangka.
Fusian ini sangat kasar dan tidak masuk akal. Kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja, kalau bukan karena Fusian yang ikut campur. Aku sudah bisa merebut anak itu, sepertinya harus mencari cara lain. Ayah, Jiangwan cepat ke sini. tidak aku mau ayah. Baiklah, bagaimana kamu tahu aku ayahmu? Jiangwan, Ibu pernah bilang saat mabuk. Aku dengar semuanya. jangan percaya omongan anak kecil. Cepat ke sini. Tidak aku mau ayah. Wan Er sayang, aku ayahmu. Ayah tidak akan pernah meninggalkan Wan Er lagi, oke? Oke. Jiangwan punya ayah sekarang. Ayah ibu dan Jiangwan adalah keluarga yang paling bahagia. Keluarga kita. Jiangwan masih kecil, apa yang dia katakan. Jangan terlalu serius. Jiangwan adalah putriku, sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dariku? 5 tahun lalu kamu pergi tanpa pamit, selama ini kamu tidak peduli. Sekarang tiba-tiba kamu kembali dan bilang ingin mengakui anak. Apa yang harus aku pikir? Dulu aku difitnah oleh pamanku. Setelah malam itu aku terpaksa pergi dulu. Tapi setelah itu aku kembali mencarimu, kamu sudah pergi Mengyao. Selama ini aku selalu mencarimu. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu dan anak kita, oke? Oke, hal-hal di masa lalu. Kita tidak usah bahas lagi, tapi hari ini. Terima kasih. Masuklah. Waktunya mendesak, apartemen ini agak kecil kalian. Sementara tinggal di sini dulu, rumah yang dulu tidak aman, jangan tinggal di sana lagi. Ruang tamu ini saja lebih besar dari rumah sebelumnya. Terima kasih, Yan. Ini semua adalah utangku padamu sekarang, bahkan jika kamu mau bintang di langit, aku akan berusaha mengambilnya untukmu. Apa ini? Ini adalah baju yang aku pilihkan untuk kalian di mall. Ini terlalu banyak. Ayah. Hanya baju mama tidak ada untukku. Tidak mungkin ikut aku. Mama suka apa? Atau tidak suka apa? Mama suka warna biru. Oh, suka biru. Dan kucing kecil. Dia paling benci orang yang berbohong. Sekian lama tidak bertemu. Aku kembali mewakili Qin. Sian, kita sudah 5 tahun tidak bertemu. Kamu tidak ingin bercinta dulu denganku. Langsung bicara soal bisnis hubungan kita. Kapan jadi sejauh ini? 5 tahun lalu kamu menipu perasaanku. Untuk membuka jalan bagi Qin lalu menghilang. Kamu muncul sekarang, aku tidak akan bicara soal bisnis. Aku akan bicara soal perasaan. Aku punya alasan. Aku harus melakukan ini untuk bertahan di Qin. Meskipun aku meninggalkanmu, tapi hatiku selalu ada padamu. Sekarang melihatmu hanya membuatku merasa jijik. Grup Fu akan mengakui sisi Qin pasti berhasil. Aku tidak peduli apapun rencanamu di sini. Tidak akan berhasil. Kamu benar-benar tega. Tega. Dulu kamu mengkhianatiku, seharusnya kamu sudah memikirkan ini. Sian, aku benar-benar kembali untuk menebus kesalahanku. 5 tahun ini aku selalu memikirkanmu. Mulutmu ini masih tetap manis dan menggoda. Sayang. Karena kamu bukan datang untuk bicara akuisisi, aku juga tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Sian, Lupa kasih tahu, sekarang aku sudah punya keluarga. Jadi jangan ganggu aku lagi. Fusian, coba cari tahu latar belakang perempuan ini. Aku ingin tahu semua informasinya. Baik, Nona. Fusian adalah milikku, dan hanya milikku, meskipun dia sudah punya keluarga. Aku tidak keberatan untuk menghancurkannya. Nenek kamu tidak tahu Jiang Mengyao itu. Sekarang di luar sana dia dijadikan simpanan muka keluarga Jiang. Sudah dia rusakkan, ya mama. Gadis ini semakin tidak terkendali. 5 tahun tidak muncul baru kembali. Langsung membuat kegaduhan. Benar-benar membuatku kesal. Kamu juga. Untuk apa kamu mengganggunya? Yuking ini
Juga demi kebaikan keluarga Jiang. Studio yang dia buka ini di-backing oleh pria yang menjadikannya simpanan. Sudah tersebar luas. Tulang punggung keluarga Jiang ini sudah dihujat Yuking. Untuk hal ini sudah banyak menjelaskan. Aku juga berharap suatu hari kakak bisa sadar. Dan kembali ke keluarga Jiang bukan begitu apa. Dia masih ingin kembali. Dia tidak tahu malu, jangan harap. Nenek, kenapa kamu datang? Kamu tidak punya malu 5 tahun lalu. Kamu melahirkan anak, sekarang kamu jadi simpanan orang lain. Muka keluarga Jiang sudah kamu rusakkan. Aku tidak. Jiang Mengyao, kamu naik dengan bantuan pria. Tidak punya status kalau bukan simpanan, apalagi. Tempat ini bagaimana bisa ada? Kamu sendiri tidak tahu tempat ini. Seharusnya tidak ada. Ayo hancurkan. Jangan hancurkan, berhenti, jangan berbuat onar. Jangan ganggu ibuku. Kenapa kamu keluar? Jiang Wan, dengarkan ayah, lindungi ibu. Cepat kembali. Ayah dari mana mungkin Jiang Mengyao? Di luar sana terlalu banyak pria, ketemu satu langsung dianggap satu. Bicaranya begitu kasar di hati kalian. Apakah kalian sedikit pun menganggapku sebagai keluarga? Keluarga sejak aku diusir dari keluarga Jiang, kamu adalah aib bagi keluarga Jiang. Aku hanya merasa jijik. Lepaskan aku. Jiang Mengyao, aku ingin lihat hari ini apakah masih ada orang yang bisa melindungimu. Lepaskan aku. Jiang Mengyao, hari ini aku akan membakar wajahmu, lihat saja nanti. Kamu masih bisa menggoda siapa lagi? Lepaskan. Kalian berdua pria bahkan tidak bisa menahan seorang wanita, tangkap dia Jiang Mengyao. Lihat saja hari ini siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kamu kenapa kamu? Ayan. Fuzong, Anda kenapa Anda datang? Meskipun aib keluarga tidak boleh disebarkan. Tapi gadis kecil ini, dia kemana-mana mengaku ayah, lihat sekarang. Sampai mengaku ayah ke Fuzong. Anda tenang saja. Aku akan mendidik cucuku ini dengan baik. Tidak tahu kenapa Nenek Jiang begitu marah kamu. Cucumu ini sebenarnya apa yang telah dia lakukan padamu? Dia melakukan hal yang memalukan. Melahirkan anak membuat muka keluarga Jiang menjadi tercoreng. Jadi kamu hanya untuk muka kamu yang tidak berharga kamu mengusir cucumu ini dari keluarga Jiang saat kamu hidup nyaman dan menekan. Kamu tahu tidak apa yang telah dialami cucumu ini di luar sana? Ayah. Mereka menghancurkan toko Mama dan mengganggu Mama. Wan Er, tenang, ada ayah di sini, mulai sekarang tidak akan pernah lagi. Membiarkan Wan Er dan Mama diganggu ya? Baik. Pergi bawa anak itu keluar. Sekarang tampaknya kamu sudah naik ke atas. Tidak heran kamu berani memukul Jiang Yuking. Selanjutnya apakah kamu akan memukul nenek ini? Nenek, aku selalu menghormatimu. Tapi kamu selalu tidak mau melepaskanku. Fuzong, cucuku ini. Benar-benar tidak tahu malu. Sekarang tampaknya kamu sudah naik ke atas. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi ayah murahan ini, Anda tidak takut nanti kalau cerita keluar, grup Fu akan menjadi bahan tertawaan. Nenek, mungkin saja Fuzong benar-benar bersedia menjadi ayah murahan ini. Yuking. Nona Jiang, saya rasa Anda menganggap perkataan saya yang lalu sebagai angin lalu saja. Nenek Jiang Mengyao sekarang punya keluarga Fu sebagai sandaran. Dia tidak lagi membutuhkan keluarga Jiang kita, lebih baik kita pergi, ayo pergi. Tunggu. Fuzong, Anda ini. Sebelum kalian pergi Fu masih ada satu urusan yang perlu diselesaikan. Sudahlah. Anda sudah menerima cercaan tanpa alasan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa begitu saja diabaikan? Fuzong, Anda ini masih mau membelanya ya? Ini urusan keluarga Jiang saya. Tidak ada hak Anda seorang orang luar untuk ikut campur. Kalau begitu saya akan bicara terus terang. 5 tahun yang lalu, orang yang berhubungan dengan Mengyao adalah saya. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 5 tahun yang lalu jelas adalah. Setelah malam itu Mengyao mengandung anak kami. Dia memiliki kondisi tubuh yang khusus, jika tidak mempertahankan anak ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi menjadi ibu jadi. Sekarang Anda bilang apakah saya punya hak untuk mengurus hal ini? Itu anak haram. Anak ini adalah anak saya Fusian di masa depan. Juga akan menjadi penerus grup Fu. Sama sekali tidak mungkin. Kalian terus-menerus menghina wanita dan anak saya. Saya rasa perusahaan Jiang tidak perlu ada lagi. Tidak bisa Fuzong, perusahaan Jiang ini
adalah hasil jerih payah orang tua Meng Yao seumur hidup. Anda harus mempertimbangkan orang tua Meng Yao. Maafkan perusahaan Jiang kami kali ini. Meng Yao, kamu tidak bisa berkata-kata ya. Apakah kamu hanya akan melihat perusahaan Jiang mengalami kesulitan sebesar ini? Nenek, dulu saat Anda mengusir saya dari keluarga Jiang, saat Anda menyerahkan keluarga Jiang kepada ibu dan anak Jiang Yuking untuk dikelola, pernahkah Anda memikirkan ini adalah hasil jerih payah orang tua saya? Membiarkan aku melepaskan Jiang. Tapi minta Nyonya tua Jiang untuk membantu. Kau bilang selama aku bisa. Jiang Yuking ini beberapa kali. Masalah menemukan Meng Yao bahkan melukai putriku. Jika Anda ingin menjaga Jiang, harus membuat Jiang Yuking berlutut dan memberi Meng Yao permintaan maaf. Kau ingin aku berlutut. Kau ingin membunuh seluruh rumah Jiang. Kau dan ibumu ingin berdiri di Jiang. Anda berlutut, Anda meminta maaf kepada saya. Kau berlutut dan minta maaf. Aku tidak tahu sebelumnya. Demi saudari-saudari kita, kau akan mengampuni aku. Fu, kau lihat ini. Berlutut dan berlutut ini juga meminta maaf. Bukankah itu? Ini terlalu murah ya kok juga. Biarkan Jiang Yuking mencicipi Meng Yao di tahun-tahun ini. Menderita. Maksud Anda? Kini umumkan putus hubungan dengan Jiang Yuking. Usir dia dari rumah Jiang, aku ingin Nyonya tua. Aku juga sangat berpengalaman dalam hal ini. Nenek, jangan, aku cucu terbaikmu. Nenek, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membiarkan. Grup Fu menekan saya untuk menjamin bahwa tidak ada bisnis berani kerjasama dengan Jiong bangkrut. Ini hanya masalah menit. Fu, aku berjanji padamu mulai hari ini. Aku akan mengusir Jiang Yuking dari rumah Jiang. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Jiang. Xian, kau tidak perlu melakukan ini untukku. Meng Yao telah mencarimu selama bertahun-tahun, aku tidak tahu. Kau menderita begitu banyak tapi kau merasa lega. Sekarang aku bersamaku, aku tidak akan pernah menderita sedikit pun. Xian, terima kasih. Ini adalah apa yang harus dilakukan pria Anda. Apa yang kamu lakukan, Xiaowan masih ada. Dia tidak bisa mendengarku sekarang. Apa yang harus dilakukan pria Anda? Nenek, aku salah. Aku tidak bisa membantumu, kau hampir seluruh rumah Jiang kami. Ini bagus, apa yang terjadi padamu? Tanyakan pada putri baikmu Fuxian. Sekarang sudah keluar perintah usir dia dari keluarga Jiang. Jangan berikan dia uang atau bantuan apapun. Kalau tidak, keluarga Jiang akan bangkrut. Nenek, aku benar-benar tahu salahku. Bisakah jangan mengusirku dari keluarga Jiang? Tanpa keluarga Jiang, bagaimana aku bisa hidup, ya ibu? Yuking sejak kecil tidak pernah mengalami kesulitan hidup seperti itu. Dia tidak akan bisa bertahan, ibu, dia tidak akan tahan. Jiang Meng Yao bisa tahan? Panggil orang, usir Jiang Yuking keluar. Mulai hari ini kamu tidak boleh lagi masuk pintu keluarga Jiang, nenek. Nenek, aku salah, ibu. Nenek, ibu bawa keluar. Dengarkan aku, Yuking masih anak-anak. Dia tahu salahnya, ibu, dia tahu salahnya, lepaskan dia, tahu salahnya. Kalau kamu tidak tega, ikut saja dia keluar. Orang di foto ini, matilah atau terluka tidak masalah. Ternyata benar-benar si rubah. Bahkan membuat Bosian membuka perusahaan untukmu. Fuxian hanya bisa milikku. Kalau orangnya mati, tentu tidak akan bersaing lagi denganku. Swing. Swing, jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Halo 120, ada orang kecelakaan di sini, cepat datang. Kalian semua tidak berguna, tidak lihat orang langsung tabrak. Maaf Nona besar. Sudah, urus mobilnya dulu. Kali ini kamu beruntung. Setelah aku selesai dengan urusan akuisisi, aku tidak percaya kamu masih bisa seberuntung ini. Bagaimana, ada yang terluka? Swing sudah operasi, sudah aman, tapi masih belum sadar. Belum bangun, aku tanya kamu. Aku baik-baik saja, aku di studio terus. Bagus kalau tidak apa-apa.
Kenapa tiba-tiba kecelakaan? Suying tiba-tiba bilang mau minum bubble tea. Tunggu, kenapa? Kenapa? Saat dia keluar belanja dia pakai jaketku. Bagaimana investigasi kecelakaan Suying? Ada perkembangan. Pastinya mereka menargetkan Meng Yao siapa? Aku dengar Nona Qin baru-baru ini punya anak buah yang pergi ke luar negeri. Qin Chusui, aku belum menghitung dia. Dia malah berani merencanakan ini, jangan salahkan aku. Tidak ingat kenangan lama lagi. Bos Fu, kita harus bagaimana? Percepat ritme akuisisi Qin dalam seminggu. Aku ingin melihat hasilnya. Ini Fu Zong. Ada satu hal lagi. Katakan. Fu Leiting sudah kembali, mungkin akan merugikan Anda. Bagus, dia kembali, kita akan menghitung hutangnya dari 5 tahun lalu. Aku juga akan ikut. Kupikir perkataanku sebelumnya sudah cukup jelas. Jangan buru-buru, lihat ini dulu. Apa maksudmu ini? Xian Fu Leiting sudah kembali, dia ingin bekerja sama denganku. Untuk merugikanmu. Xiao Sui, kali ini aku kembali. Langit grup Fu juga harus berubah. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin mengatakan seluruh keluarga Fu. Bukan hanya dia yang bermarga Fu, kamu butuh orang. Aku butuh kekuasaan, kita berdua bekerja sama. Ini adalah kombinasi yang sempurna, aku akan menjadi mitra yang baik untukmu. Tentu saja kamu tidak perlu buru-buru menjawabku, pikirkan baik-baik. Aku selalu menyambutmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Xian, perasaanku padamu itu nyata. 5 tahun ini tidak ada hari yang aku tidak memikirkanmu. Mari kita mulai lagi ya. Kamu pikir aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan terakhir? Siapa yang melakukannya? Jelas-jelas wanita itu yang menggoda kamu saat aku tidak ada. Tapi memberinya sedikit pelajaran kamu tidak tahan. Meng Yao dan Wan Er adalah keluargaku. Siapapun yang berani mengincar mereka, siapapun itu, aku tidak akan melepaskannya. Xian, Jiang Meng Yao, kita lihat saja nanti. Kakak, aku salah, tolong bantu aku minta maaf ke nenek. Biar aku pulang ya kakak. Aku benar-benar tahu salah hidupku di luar sana. Bukan hidup manusia, aku tidak tahan lagi, maafkan aku. Ya? Jiang Yuqing, lepaskan aku. Kakak, aku ini adikmu sendiri. Kamu tidak bisa tidak menolongku. Hidup yang kamu bilang bukan hidup manusia, begitulah aku menjalaninya. Kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Kamu pikir Fuxian itu orang baik, kamu ditipu olehnya. Apa maksudmu? Kamu belum tahu dia adalah tunangan Fuxian karena kehadiranmu. Kamu yang memisahkan mereka, kalau tidak mereka sudah bersama. Kamu yang jadi orang ketiga. Itu urusan aku dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Meng Yao, kalau kamu sudah tidak punya rasa hormat, maka jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kakek. Baiklah Xiao Wan. Ternyata kamu memang cucu kakek. Lu punya penerus, kamu pergi sendiri. Jemput Xiao Wan dan Meng Yao untukku. Sepertinya kakek tidak menyadari laporan itu palsu. Halo paket. Xiao Wan, kakek memuji kamu, ingin bertemu denganmu. Ikut dengan paman ya. Xiao Wan, anak kakek masih kecil. Dan selalu bersama Meng Yao, ingin dia mengenal keluarga lu sekarang. Butuh waktu, bisa dimengerti, tidak usah terburu-buru. Perasaan perlahan-lahan dibangun. Xiao Wan, aku kakek buyutmu. Kita pernah bertemu. Kamu yang suka melukis itu. Kakek tua. Benar, Xiao Wan mau belajar melukis dengan kakek buyut. Baiklah. Nona Qin, akhirnya, kamu mengerti mau bekerja sama denganku. Lihat paman Fu penuh keyakinan. Karena ini kerjasama. Aku tentu memilih mitra yang paling kuat. Pilihan yang bijak. Kita berdua di perusahaan Fu. Maka masa depan perusahaan Fu akan semakin gemilang. Tapi Nona Qin, aku membutuhkanmu untuk melakukan satu hal, yaitu dari perusahaan Fu. Mendapatkan dokumen rahasia Fu. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar menguasai perusahaan Fu. Dokumen rahasia tidak mudah didapat. Tugas yang sulit ini
Aku akan menyelesaikannya untukmu. Apa keuntunganku? Kamu bisa mendapatkan Fusian. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri ke depannya aku tidak akan mengganggu keluarga kalian bertiga lagi karena di hatimu. Juga tidak ada aku tinggal di sini tidak ada artinya. Kamu tiba-tiba membuat keputusan ini membuatku terkejut. Semoga kamu bahagia. Baiklah, acara perpisahan sudah selesai. Meng Yao masih menungguku di rumah, aku pulang dulu. Xian, kamu tahu di hatiku ada kamu. Mengapa kamu tidak bisa melihatku lebih banyak? Wanita bernama Jiang Mengyao itu sebaik itu ya? Qin Chu Sui, kenapa kamu lagi? Kamu malah meracuni aku. Xian, menurutmu, kamu masih bisa pergi. Qin Chu Sui. Fusian, kamu penipu. Xian, Efek obatnya semakin kuat. Aku harus segera pergi. Fusian, Meng Yao. Kamu kemari. Sadar sedikit, Fusian. Meng Yao, kenapa kamu datang? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku diracuni, kamu cepat pergi, kalau tidak aku tidak bisa jamin apa yang akan aku lakukan padamu keluar. Fusian, aku rela. Bangun pagi-pagi tidak tidur lagi. Kamu baik-baik saja kan? Kamu mau bicara tentang diracuni? Aku baik-baik saja. Kamu masih tidak enak badan. Meng Yao, kemarin aku diracuni. Tidak tahu diri. Kamu masih ingat. Kalau begitu kali ini aku lebih hati-hati. halo ayah. Kamu dan Fusian ada apa foto mesra? Di mana-mana juga berantakan. Kamu tidak tahu malu keluarga Qin masih punya muka. Ayah, aku akan mengatasinya. Aku tidak akan mempengaruhi King Group. Anak haram tetap anak haram, jangan kembali lagi. Keluarga Qin tidak akan mengakuimu. Ayah, Meng Yao, kenapa kamu datang tadi malam? Fu Bos punya banyak teman dekat kalau aku tidak datang. Apakah kamu akan bersama cinta pertamamu? Wanitaku hanya kamu. Tapi ucapanmu mengingatkanku. Saatnya. Kamu adalah istri Fuku. Wan Er, kami kembali. Xiao Wan. Wan Er. Xiao Wan. Wan Er. Kamu bilang dia masih kecil, dia bisa pergi kemana? Pasti dibawa orang, tidak aku harus mencarinya. Meng Yao, kamu jangan panik dulu. Aku yang akan menanganinya. Halo Wan Er, hilang, segera cari tahu. Fu Jiangwan dibawa Lu Mingze ke rumah Lu. Rumah Lu. Fusian, kamu mau apa? Serahkan anakku. Mana anakku, di mana dia? Mama, Kamu baik-baik saja. kakek Lu mengajarku melukis, di rumahnya ada banyak barang-barang yang menarik. Bawa anaknya keluar dulu. Kakek Lu, aku selalu menghormati Anda, tapi kenapa Anda membawa anakku? Meng Yao, sekarang ini kamu harus mengaku. Xiao Wan adalah anak keluarga Lu. Kakek Lu, apa yang Anda katakan? Aku tidak mengerti. Aku tahu Anda suka Xiao Wan, tapi Xiao Wan adalah anakku dan Xian. Meng Yao, jika Mingze melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, aku yang tua ini
akan meminta maaf kepada kalian tapi, Xiao Wan ini memang anak keluarga kami. Lu tidak mau keluar. Menjelaskan. Mingze ini sebenarnya bagaimana? Jiang Mengyao, dulu kamu hamil anakku. Tidak memberitahuku Fuxian lebih baik dari keluarga Lu, aku mengerti. Tapi anak itu tidak bersalah. Lu Mingde, kamu ngomong apa sih? Ini sederhana, kita lakukan lagi. Tes DNA selesai. Baik, kita lakukan tes tidak. Ini urusan kita orang dewasa, jangan ganggu anak. Kamu takut? Mingze ini sebenarnya bagaimana? Kalau kamu tidak menjelaskan keluar dari keluarga Lu, selamanya bukan keluarga Lu. Kakek, maaf kakek. Anak ini memang bukan anakku, aku melihat Anda sangat suka Jiang Wan, aku jadi tidak sadar. Kamu anak durhaka. Aku tidak mau melihatmu lagi, siapa saja. Usir dia dari keluarga Lu mulai sekarang. Kamu bukan keluarga Lu. Aku salah, kakek. Mengyao, Mengyao, tolong aku. Mengyao. Hal ini kakekku yang sudah kehilangan akal sehatnya. Saya minta maaf kepada kalian semua, nona kecil. Saya sangat menyukainya meskipun dia bukan anak dari keluarga Lu, tapi keluarga Lu akan selalu menyambutmu. Kak Ze, kakak meminta Fuxian menekan nenek mengusirku. Dari keluarga Jiang sekarang aku tak punya tempat tinggal tetap. Tak bisa pulang ke rumah. Semua ini salah Jiang Mengyao, dia benar-benar pembawa sial. Kak Ze. Aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri kakak bersama beberapa pria bercampur dan sekarang memiliki Tuan Fu sebagai sandaran ini jelas mengincar aku. Hutang ini, aku pasti akan menyelesaikannya dengannya. Selamat untuk Tuan Fu. Grup Fu di bawah kepemimpinan Tuan Fu benar-benar menciptakan kejayaan baru. Terlalu berlebihan. Betul sekali kerjasama antara Tuan Fu dan Kilyarga Lu adalah Pesta perayaan hari kolaborasi ini hebat. nanti aku akan mengumumkan sesuatu. Sebuah kabar baik. Benarkah? Kalau begitu kita harus bersulang untuk merayakannya. Ayo, selamat-selamat bersulang. Bantu aku ambilkan Mengyao. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Teman-teman, izinkan aku memperkenalkan. Wanita di sisiku ini adalah tunanganku. Desainer internasional ternama Nona Jiang Mengyao. Kolaborasi lintas bidang dengan keluarga Lu kali ini juga hasil darinya. Jiang Mengyao ternyata adalah putri sulung yang diusir dari keluarga Jiang Mengyao. Tapi aku mendengar kehidupan pribadinya, rumor tentang dia tidak terlalu baik. Tuan Fu mungkin telah dibutakan oleh kecantikannya. 5 tahun lalu saya Fuxian. Menjalin cinta dengannya di luar negeri dan memiliki 1 anak. Sepanjang hidup ini saya hanya mengakui dia sebagai satu-satunya. Dan saya akan menikahinya bulan depan. Tuan Fu membesarkan anak orang lain. Benar-benar tampak bahagia melakukannya. Jiang Yuking, apakah kamu tak ada habisnya? Teman-teman mungkin tidak tahu. Saudara perempuan saya ini terkenal sebagai wanita genit tanpa malu. Saya khawatir Tuan Fu ditipu, jadi saya keluar untuk memberantas kejahatan demi keadilan meski Melihat saudaraku hubungan sendiri. keluarga saya selalu mentoleransimu. Kamu tidak hanya tidak menyesal, kamu semakin menjadi kamu benar-benar mengira aku nggak bisa balas ya? Marah banget sih Jiang Mengyao. Dulu waktu di luar negeri kamu jelas-jelas diperkosa sama beberapa gelandangan, kok bisa tiba-tiba berubah jadi Bos Fu gitu? Aku tahu kamu buru-buru cari bapak yang terhormat buat anakmu, tapi kamu gini. Nggak adil banget sama Bos Fu. Apa rumor itu beneran ya? Sekarang keluarga Fu malu banget kok Bos Fu bisa cari wanita kayak gini sih. Kalau Fulating masih ada pasti nggak bakal biarin keponakannya sembarangan gini. Apa yang terjadi sama aku dulu kok kamu tahu banget sih? Itu karena Yuking peduli sama kamu, makanya dia selidiki. Malah kamu sebagai kakak usir dia dari rumah. Buset, tega banget sih. Mas, Lu masalahnya. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Maksud kamu apa? Maksudku alasan kenapa Nona Jiang Yuking tahu banget kejadiannya itu karena gelandangan itu. Dia yang atur. Jangan ngaco di sini deh Bos Fu.
Ngomong harus ada buktinya. 5 tahun lalu. Meng Yao kami kena obat bius. Menurut rencana kamu mau cari beberapa gelandangan, buat nodai kehormatannya biar keluarga lu batalin pertunangannya dan kamu bisa gantikan posisinya. Dan kamu bisa dengan tenang bersama mas lu yang kamu cintai. Jadi ternyata kamu. Jiang Yuking, apa yang dia bilang benar nggak? Aku nggak, dia bohong. Dia bohong semua. Kakak Z jangan percaya dia. 5 tahun lalu di rekening pribadi Nona Jiang Yuking. Tiba-tiba ada transaksi besar lintas negara. Itu karena obat keras dari pasar gelap. Tapi kamu nggak nyangka. Meng Yao malah masuk ke kamarku. 5 tahun lalu ternyata kamu yang celakain aku semua karena kamu. Suka sama Lu Mingze. Ya aku yang lakuin. Aku nggak suka kamu yang punya segalanya. Kenapa kamu bisa punya pernikahan bagus kayak Lu Mingze? Semua orang ngelilingin kamu, aku cuma mau. Semua berbalik ke aku. Aku akan menarikmu ke bawah, aku ingin melihatmu dengan mataku sendiri. Jatuh ke dalam lumpur baru aku puas. Kak Z, kamu pasti mengerti aku kan? Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Jiang Yuking, kamu benar-benar gila. Padahal aku sangat percaya padamu. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini, semua yang aku lakukan. Semua karena kamu. Jiang Yuking, mulai hari ini aku tidak ada hubungan lagi denganmu, kamu baik-baik saja. Kak Z, Semua Nona Jiang Meng Yao adalah istri yang aku tetapkan. Di masa depan siapapun yang berani menggosip lagi, jangan salahkan aku jika tidak ramah Meng Yao. Terima kasih Tuhan telah membawamu ke sisiku. Apakah kamu bersedia menyerahkan masa depanmu dan masa depan Waner untuk aku rawat? Aku bersedia. Baik grup Fu. Acara bahagia sebesar ini, bagaimana bisa tidak ada aku? Paman, kamu akhirnya muncul. Sekian lama tidak bertemu. 2 tahun ini, Paman sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukan Paman, apalagi hal-hal yang kamu lakukan dulu membuatku tidak bisa melupakannya. Sama-sama. Jadi Paman kecilku kembali kali ini. Apakah karena kegagalan 5 tahun lalu? Ingin mencoba trik lama lagi? Kamu bicara apa, aku kan pamanmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Sian, kita sudah besar ya. Sepertinya ini menantu perempuan. Jangan sentuh aku. Paman. Jika kamu masih mengincar grup Fu, aku sarankan kamu segera menyerah karena aku sudah menguasai semua saham grup Fu. Keponakan, aku ingat kakekmu meninggalkan wasiat. Katanya setelah kamu punya anak, seluruh grup Fu akan sepenuhnya dikendalikan olehmu. Menantu keponakanku ini, di hatinya, hanya menginginkan seorang anak saja. Siapa yang melahirkannya, aku rasa dia sama sekali tidak peduli. Apakah yang dia katakan benar? 5 tahun yang lalu, kamu merusak rencanaku, lalu membawa seorang anak. Itu juga membantu dia. Sian, jika anak ini tidak ada lagi, apakah grup Fu akan berhubungan denganku? Berani kamu. Jangan lupa aku juga marga Fu. Ayo kita pergi. Ahyan. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau hanya menginginkan kekuasaan keluarga Fu? Xiaowan, orang tuamu bertengkar. Kemarin ibu pulang tidak bahagia. Dia bilang pada ayah, jangan datang mencarinya. Kalau tidak dia tidak akan peduli lagi. Sudah dikonfirmasi Fusian tidak ada aksi. Meng Yao, istirahatlah dulu. Konflikmu dengan Fu jangan sampai membuat anak kecil khawatir. Kamu benar, ini urusanku dengannya.
Aku akan keluar sebentar, jangan ikut. Xiaowan Suing. Meng Yao, bagaimana kabar Wan Er? Xiaowan dilindungi Suing. Hanya mengalami luka ringan tapi Suing sampai sekarang masih diicu belum sadar. Fusian. Inikah yang kamu sebut melindungi kami? Semua ini terjadi karena kamu. Meng Yao, maafkan aku. Ini semua salahku, aku akan segera mengirim orang. Melindungi Wan Er, aku tidak akan membiarkannya terluka lagi. Baiklah. Kamu mengatakan ini hanya untuk kekuasaan keluarga Fu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Meng Yao, perasaanku padamu selalu tulus. Sama sekali bukan karena kekuasaan. Jika kamu tidak percaya, aku bisa melepaskan Fu Group. Kamu umumkan mulai besok. Aku Fusian akan melepaskan semua saham grup Fu. Fu, tenanglah, jangan gegabah Jiang Meng Yao. Fu selama ini terus mencari kamu dan dia sama sekali tidak tahu tentang anak itu. Diam. Fu Zong, kalau benar-benar demi saham grup dia bisa saja mencari wanita lain. Jiang Meng Yao, apa kamu tidak menyadari semua yang Fu Zong lakukan untukmu? Yan. Aku benar-benar sangat takut. Aku. Meng Yao. Tenang saja, orang yang menyakitimu. Aku tidak akan melepaskan satupun. Mama, Xiaowan, kamu sudah bangun, lapar tidak? Mau makan sesuatu? Mama jangan bertengkar dengan Papa. Beberapa hari ini dia tidak tidur. Terus merawatku. Xiao Fei Gan datang. Enak tidak? Hei, aku si gadis pink. Hei, aku si gadis rok kotak-kotak. Dia si penyihir gelap, dia si peri kecil balala. Dia si penyihir gelap, oh halo, aku si penyihir gelap. Mama, Papa pasti akan menangkap orang jahat itu. Fu Zong seperti yang kamu duga. Fu Leiting yang melakukannya. Mereka salah mengira Nona Su sebagai nyonya. Bagaimana kabar Suing? Masih pingsan kali ini, benar-benar berkat Nona Su. Dia sudah menyelamatkan Meng Yao dan Wan Er 2 kali. Beritahu rumah sakit lakukan apapun yang diperlukan untuk menyembuhkan Suing dan juga percepat proses akuisisi Qin Group. Kali ini aku akan membuat Fu Leiting benar-benar menghilang. Fusian akan segera mengakuisisi Qin Group. Masalah kamu menyakiti Jiang Wan juga sudah terungkap. Sepertinya kita tidak punya peluang menang. Jangan buru-buru. Hanya dengan memindahkan Fusian kita punya kesempatan untuk bertindak. Fu Leiting, kamu memanfaatkan keluarga Qin. Nona Qin. Hanya dengan menyingkirkan Fusian. Kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Qin adalah keluarga Qin kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pertunjukan ini baru saja dimulai. Meng Yao. Masalah akuisisi grup, aku perlu pergi sendiri ke Amerika untuk menandatangani kontrak. Mungkin perlu pergi beberapa hari. Kamu sendiri di sini harus hati-hati ya. Saya juga sudah meminta asisten Su untuk melindungi kalian. Tenang saja. Saya dan Xiaowan akan menunggumu kembali. Saya pergi dulu. Ibu, lihatlah perusahaan Jiang kita. Sekarang kerugiannya sangat parah. Jika terus begini sepertinya, tidak akan bertahan lama. Bagaimana kamu mengelolanya? Kerugiannya bisa separah ini. Sekarang Yuking juga tidak ada. Personel tidak cukup. Xiao Yao, kamu harus lebih waspada. Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang perusahaan kita setiap hari rugi puluhan juta. Separah itu kalau tidak. Ibu suruh Yuking kembali dulu.
Suruh dia kembali sekarang. Bagaimana jika Fu Group menuntut? Apakah kamu ingin keluarga Jiang bangkrut? Apakah kamu pernah memikirkannya? Ibu, ini kue favoritmu. Cobalah sepotong. Sudah saatnya seperti ini. Saya masih punya selera makan kue. Apakah benar-benar tidak ada cara lagi? Berapa lagi kekurangannya saya punya cara? Kenapa kamu kembali, Nenek? Jiang Mengyao tidak memikirkan keluarga. Saya berbeda, saya kembali untuk membantumu. Hanya kamu, Nenek. Sekarang saya sudah bersama Lu Mingze, keluarga Lu berjanji akan membantu keluarga Jiang kita melewati kesulitan ini. Kak Ze. Kamu memanggil saya kemari sebenarnya mau bilang apa? Kak Ze, saya tahu kamu marah padaku, tapi semua yang saya lakukan karena saya sangat mencintaimu. Beberapa hari ini saya tidak bisa bertemu denganmu. Saya sangat merindukanmu. Jiang Yuqing, yang salah adalah kamu. Kalau bukan karena kamu Mengyao, tidak akan mendapat cibiran itu. Saya dan Mengyao juga tidak akan sampai seperti ini. Kak Ze, tapi semua ini sudah terjadi. Sekarang Jiang Mengyao lebih memilih menjadi selir fusian daripada bersama kamu. Tidak bisakah kamu melihat saya? Kak Ze, sekarang yang ada di sampingmu adalah saya. Saya akan menggantikan dirimu. Kamu benar, ini hutangmu. Kakak Ze, aku punya kejutan untukmu. Aku hamil anakmu. Apa katamu? Ini juga darah daging keluarga Lu. Ini adalah tiketmu untuk kembali ke keluarga Lu. Tunang Yuqing, aku pasti akan menikah dengan megah ke keluarga Lu. Benar, dia memang hamil. Kakek Lu, aku tahu. Kamu tidak pernah terlalu menyukaiku. Tapi anak ini tidak bersalah, dia tetap adalah darah daging keluarga Lu. Darah daging keluarga Lu tidak boleh terlantar. Mingze, kakek, kembalilah. Apa yang dilakukan ini, ulangi. Aku beritahu kalian, yang ada di dalam perutku adalah cucu utama keluarga Lu. Jika terjadi sesuatu, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Tidak, aku sama sekali tidak bisa diketahui. Ada apa terburu-buru sekali? Sudah lihat beritanya. Berita apa? Ada pesawat pribadi yang jatuh itu, Pak Fu. Kamu ternyata merusak pesawat itu, Fu Leiting. Kamu sangat menakutkan. Pesawat itu jatuh di laut, sayangnya. Aku tidak bisa melihat mayat Fusian dengan mata kepala sendiri. Tapi di tengah laut yang luas ini, dia pasti tidak akan selamat. Jangan bilang aku kejam hanya dengan cara ini. Aku bisa menguasai perusahaan Fu sepenuhnya. Nona Qin, dalam situasi seperti ini, kamu pasti sudah mengerti aku. Akulah yang akan menjadi pemegang kekuasaan tunggal perusahaan Fu di masa depan. Jadi sebagai rekan kerjaku yang paling dekat selanjutnya, kita berdua punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku sudah diam-diam membeli beberapa saham pemegang saham perusahaan Fu, tapi untuk menguasai seluruh industri perusahaan Fu, aku masih membutuhkan dokumen rahasia perusahaan Fu. Bagaimana di sana? Sudah dapat. Baik. Katanya sepertinya ada masalah. Percaya semua orang sudah melihat berita ini, kan? Pesawat pribadi Xian jatuh ke laut. Aku tahu kalian semua sangat terpukul, tapi kita, sebagai grup perusahaan besar, tak bisa sehari tanpa pemimpin. Kupikir Tuan Fu benar di luar sana. Heboh sekali, pasar saham juga agak tidak stabil sekarang, butuh seseorang untuk mengambil alih kendali. Menurutku Tuan Fu cocok sekali. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa orang ini tidak cocok.
Pesawat jatuh ke laut, nasib hidup mati Tuan Fu belum diketahui. Tapi bukan berarti dia pasti sudah tiada. Sejak kapan orang luar berani bicara sembarangan? Di rapat Dewan Direksi. Aku tunangan Tuan Fu saat dia tidak ada. Aku punya hak kuasa sebagai direktur utama dan juga asisten Su. Dia membantu Tuan Fu mengelola grup selama bertahun-tahun. Siapapun lebih berhak bicara daripada kamu. Lagi pula kamu tidak punya saham di grup Fu. Kalau soal kekuasaan nyata kamu itu yang asing. Asisten Su, omonganmu harus hati-hati. Aku hanya memberikan saran. Kenapa kalian tegang sekali jika Fusian pulang sekarang juga seluruh grup Fu masih tetap miliknya kok? Tuan Fu bagaimanapun juga keluarga Fu. Dia memang punya kualifikasi itu. Sejak kapan Dewan Direksi mau pakai garis keturunan bicara? Bukankah ini harus pakai saham bicara? Betul juga kalau Tuan Fu tiba-tiba balik dia tak paham grup Fu. Juga tak tanggung jawab proyek, tak bisa gegabah serahkan grup Fu padanya. Lalu bagaimana ini? Nona Qin. Di sini ada saham grup Fu yang aku beli, dan juga data rahasia seluruh grup Fu. Sekarang kalian pikir, aku punya kualifikasi ini belum? Kalau begitu memang hanya bisa diserahkan pada Tuan Fu. Tentu saja. Kalian juga bisa tidak setuju. Aku tak peduli, tapi aku bersumpah pada semua yang hadir di sini besok jam segini, data rahasia ini akan tersebar ke seluruh sudut kota. Waktu itu, grup Fu hidup atau mati. Kalian semua harus tanggung sendiri. Rendah. Permainan yang cantik sekali. Tapi paman, kali ini mungkin saya akan mengecewakanmu. Fusian, kamu benar-benar beruntung ternyata tidak mati. Saya tahu kamu baik-baik saja. Fu, akhirnya kamu kembali. Kembali lagi untuk apa sekarang Fu Group? Semua data proyek inti ada di tangan saya. Keberadaanmu sudah tidak ada artinya lagi. Paman, tolong saat kamu mendapatkan datanya. Lihat dulu lain kali apakah itu yang kamu inginkan. Ini hanya proyek-proyek kecil terkait. Dan itu pun proyek yang sudah selesai. Ini Nona Qin. Apa yang sebenarnya terjadi? Memanfaatkan Qin Group sebagai umpan. Tipuan kecil ini, paman. Kamu pikir saya tidak bisa melihatnya? Fusian kamu. Fusian. Kali ini saya mengaku kalah, tapi ingat, saya tidak akan pernah berhenti untuk Fu Group. Paman pikir Fu Group itu tempat apa? Kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Kamu mau apa? Apakah kamu ingin membatasi kebebasan pribadi? Kali ini saya pergi ke luar negeri. Selain membahas akuisisi Qin Group, saya juga melakukan beberapa hal lain. Paman, sebenarnya 5 tahun yang lalu, kamu seharusnya sudah mati. Alasan kamu sekarang. Kamu masih bisa melawan saya karena selama ini kamu di luar negeri melakukan banyak bisnis gelap. Saya tidak berbakat. Menyelidiki bisnis gelapmu ini menghabiskan banyak waktu. Kebetulan kali ini pergi ke luar negeri mengumpulkan bukti kejahatan lintas batasmu. Kamu pegang saya. Kamu ini melanggar privasi pribadi. Lepaskan Fusian. Lepaskan, baiklah Fusian. Fusian, sudah beberapa tahun tidak bertemu, ternyata kamu sudah kuat. Fusian, saya akan membunuhmu. Lepaskan saya. Fu Group adalah milikku. Fusian, sekarang kamu membuat saya kehilangan segalanya. Kamu puas? Saat kamu dan Fu Leiting bekerja sama menyakiti istri dan anak saya, kamu seharusnya bisa memikirkan apa konsekuensinya. Semua ini karena kamu. Mengingat ikatan masa lalu, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Aku tahu kamu baik-baik saja. Maaf Meng Yao. Aku takut Fu Leiting menyakitimu, jadi semua ini aku sembunyikan darimu membuatmu khawatir. Maaf. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku bagaimana? Sudah cukup, masih ada orang di sini. Silakan lanjutkan, jangan pedulikan kami. Nyonya tahu kamu dalam masalah, takut grup akan merugikanmu, langsung datang. Bukan begitu, Xiaowan masih terlalu kecil. Dia tidak bisa tanpa ayah. Ya, kalian berdua saling mendekati. Hanya aku yang bodoh.
Xiaowan tiba-tiba ingin makan dorayaki. Suing juga sudah aman tinggal beberapa hari lagi. Mereka semua bisa keluar rumah sakit. Kamu tenang saja. Aku akan pulang sekarang. Kalian mau apa? Halo Tuan Lu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku memberimu hadiah besar. Ingat untuk menerimanya. Gadis kecil ini baru sembuh sudah menyusahkan orang. Tunggu malam ini aku datang bawa makanan enak. Kalian mau apa? Meng Yao. Tuan Lu hadiah, sudah diterima, siapa kamu mau apa? Siapa aku tidak penting yang penting. Jiang Mengyao sebenarnya adalah tunanganmu. Dan Fusian berulang kali. Merendahkanmu sekarang dia di tanganmu. Kamu bisa melakukan apa saja. Kamu sudah bangun. Lu Mingze adalah kamu aku bilang padamu. Menculik itu melanggar hukum cepat lepaskan aku. Jiang Mengyao kamu lebih baik khawatir pada dirimu sendiri. Kalau tidak ada Fusian kamu, sudah jadi milikku kamu tahu beberapa tahun ini. Aku menderita. Lu Mingze kamu tenang dulu. Tenang dicurangi oleh tunangan sendiri. Kamu lebih memilih anak itu, daripada aku di mana aku kalah dari Fusian. Kamu bilang. Mingde kejadian sebelumnya sudah terjadi. Dulu aku salah padamu mari kita belajar melepaskan. Melepaskan sepertinya, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Kamu mau apa lepaskan? Lepaskan kamu memang tunanganku. Ini hutangmu padaku dulu sekarang bayar. Tidak terlambat. Ngapain kamu aku kasih tahu? Mendekat lagi aku tidak segan-segan. Jiang Mengyao jangan melawan. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Sudah ketemu belum? Saat ini hanya bisa mengunci tempat sinyal terakhir hilang aku sudah ambil. Semua CCTV di sekitar akhirnya, terlihat orang yang menculik Nona Jiang. Siapa? Fu Leicheng. Awalnya aku tidak ingin menghabisi. Dia yang memaksaku. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Yuking kamu. Kenapa kamu tidak tahu malu siang bolong menggoda kakak Aze? Berganti-ganti di ranjang pria kamu tidak jijik. Sungguh menjijikkan. Dia menculikku. Jiang Mengyao hati nuranimu mana kakak Aze baik sekali padamu. Kamu malah mau bersama Fusian bahkan punya anak duluan. Yuking dia yang tidak tahu malu menggoda aku kamu benar. Wanita sejijik ini, sentuh sedikit saja sudah jijik. Lebih baik serahkan padamu mau diapakan terserah kamu. Benar wanita seperti ini hari ini. Aku akan bantu kakak Aze menghajarnya. Kamu mau apa? Kamu bilang susah payah jatuh ke tanganku. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu nyaman. Aku kasih tahu ya kamu tenang dulu. Dia menculik sudah melanggar hukum jangan ikut salah lagi. Wih Jiang Mengyao. Kamu bilang kalau foto bugil Fusian tersebar ke seluruh kota. Apakah dia masih mau kamu? Lepaskan. Lihat kamu sekarang seperti anjing. Jiang Yuking kamu kasihan ya sejak kecil. Hidup dalam bayang-bayangku makanya kamu sangat membenciku. Tapi sekarang aku sudah mengandung keturunan keluarga Lu. Sekarang aku nyonya keluarga Lu sedangkan kamu hanya akan selalu dibuang orang. Yuking cukup jangan, sampai ada korban jiwa. Pak Fu ketemu CCTV terakhir, menunjukkan Nona Jiang. Dibawa ke rumah Lu Mingze. Meng Yao kalau ada apa-apa. Aku akan bikin seluruh keluarga lu ikut mati. Anaknya sudah kutangkap selanjutnya harus bagaimana? Selanjutnya, saatnya Fusian membuat pilihan. Fu Leiting kamu. Foto sudah diterima ya anak ini. Lucu banget sih gak heran kamu suka. Fu Leiting kamu mau saham Fu. Aku bisa kasih jangan sakiti Wan Er. Saham Fu pasti aku mau tapi. Aku lebih pengen lihat kamu jatuh miskin. Anak sama cewek kamu pilih yang mana? Keponakanku yang baik. Aku halo. Fusian walaupun kamu punya banyak pengaruh.
Ini rumahku, kamu mau apa? Fu datang bawa banyak orang ke Lu. Ada perintah apa kakek? Kamu datang pas banget, mereka mau bikin onar di wilayah Lu, usir mereka. Tapi tanya dulu sama cucu kesayanganmu. Mereka nyandeng calon istri CEO Fu. Mau berbuat jahat, dia sakiti cewekku. Lu mau lawan Fu? Sampai kapan? Kakek, jangan sampai kamu terpengaruh. Lu yang besar takut sama mereka. Urusan lu. Kapan bisa dicampuri sama cewek sembarangan? Ngatur-ngatur. Kakek benar. Tapi Yuking udah hamil anakku. Dia hamil anak Lu. Seberapa salahnya gak boleh bantu orang luar? Kakek benar. Tapi Yuking udah hamil anakku. Dia hamil anak Lu, seberapa salahnya? Gak boleh bantu orang luar. Fu, masalah ini aku yang kurang tegas. Tapi kamu inget aku juga udah bantu kamu. Bisa gak maafin dia kali ini? Lu udah susah payah bangun Lu. Susah. Kamu mau hancurin Lu? Lalu kamu mau apa? Cucu kesayanganmu ini kerja sama-sama Jiang Yuking. Terus-terusan sakiti cewekku, aku mau. Seluruh Lu ikut mati. Dasar anak durhaka. Kamu bodoh banget. Fusian. Aku yang salah kamu marahin. Seluruh Lu buat apa? Kalau aku tetap marahin. Meng Yao. Kamu dan Mingze bisa dibilang teman sejak kecil. Kalian berdua bahkan pernah bertunangan, tapi karena waktu itu kamu membatalkan pertunangan, dia juga terluka. Kamu tidak bisa hanya diam saja melihat keluarga Lu jatuh. Kakek Lu. Aku tahu waktu itu aku bersalah padanya, tapi permintaan maaf yang seharusnya sudah aku lakukan. Nenekku juga mengusirku dari keluarga Jiang. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Lu, tapi hari ini dia benar-benar keterlaluan. Meng Yao, kamu mau bagaimana menangani mereka? Semuanya terserah kamu. Dibandingkan dengan Lu Mingze, yang lebih membuatku kecewa adalah Jiang Yuking. Demi seorang pria, dia tidak peduli dengan persaudaraan. Kejahatannya benar-benar tidak bisa aku tolerir lagi. Kak Ze, tolong aku. Kalau ingin menyelamatkan keluarga Lu juga bisa, asal kamu mengusir Jiang Yuking. Seumur hidup tidak boleh masuk ke keluarga Lu lagi. Kamu usir Jiang Yuking seumur hidup. Tidak boleh masuk ke keluarga Lu lagi. Kak Ze, kamu tidak akan seperti itu kan? Aku hamil anakmu. Kakek, kamu masih berani bilang kamu sama sekali tidak hamil? Apa? Kalau bukan karena pelayan yang memberitahuku, Jiang Yuking sedang datang bulan. Kita semua dibohongi oleh wanita ini. Aku tidak bohong, dokter yang bilang. Aku hamil, masa aku mau bohong? Sekarang ilmu kedokteran bilang, ada yang namanya kehamilan palsu. Kamu sembunyi-sembunyi pikir. Tidak ada yang tahu ya orang. Usir dia dari keluarga Lu, kakek. Kalau kamu berani membelanya, kamu juga pergi. Kak Ze, Meng Yao, marahmu sudah redakan. Atas nama kakek Lu. Asalkan Lu Mingze berlutut minta maaf pada Meng Yao, urusan yang dulu. Aku tidak akan menuntut lagi atas nama kakek Lu. Atas namamu. Asalkan Lu Mingze berlutut minta maaf pada Meng Yao, urusan yang dulu. Aku tidak akan menuntut lagi, tapi aku mau kamu jamin. Dia Lu Mingze jangan pernah lagi muncul di depan Meng Yao. Fusian, jangan keterlaluan. Kalau Tuan Lu tidak mau berdamai, saya juga tidak memaksa. Penculikan dan penghinaan semuanya cukup untuk membuatmu masuk penjara. Saya pikir reputasi keluarga Lu juga tidak akan bisa diselamatkan. Brengsek, cepat minta maaf. Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga Lu. Maaf, saya sudah dibutakan oleh nafsu. Jangan dengarkan saya. Ahyan, saya mau pulang. Tunggu. Kakek Lu, kalau kamu sudah ada di sini, janjimu sudah ditepati. Tunang, saya masih punya kemampuan. Untuk itu, lagi pula saya sudah berjanji, Jiang Wan mulai sekarang adalah anak keluarga Lu.
Kalian bicara apa sih, Xiaowan, kenapa? Meng Yao, maaf ya. Wan Er. Diculik oleh Fu Leiting. Cucu kecil, jangan takut, saya kakekmu. Lihat kamu seperti ini, mirip sekali dengan ayahmu. Benar-benar sama. Kalian mau apa? Kalian orang jahat. Bagaimana bisa kalian orang jahat? Anak kecil semua karena kamu. Sampai saya terpuruk seperti ini. Menyebabkan hari ini. Semua salahmu dan ibumu. Cepat lepaskan saya, kalau tidak ayah saya pasti tidak akan membiarkan kalian. Tunggu, kerjakan yang penting dulu. Cucu sini. Foto sudah diterimakan anak ini. Memang lucu ya, pantas kamu suka. Fu Leiting, kamu mau saham Fu? Saya bisa kasih. Jangan sakiti Wan Er. Saham Fu tentu saya mau, tapi saya lebih ingin melihatmu kehilangan segalanya sekarang. Anak dan wanita. Bagaimana kamu akan memilih keponakanku yang baik? Fu Leiting, asal kamu tidak sakiti Wan Er. Apa yang kamu mau bilang saja. Selama saya bisa lakukan. Saya tunggu kalimat ini, siapkan 1 miliar. Tempat transaksi nanti saya kirimkan. Halo. Gimana, udah ketemu belum? Fu Zong lawan pakai alat pengganggu sinyal. Dan waktunya terlalu singkat, nggak sempet ngetrek. Fu Zong sekarang Nyonya dan Nona. Kita gimana tunggu dapat uang ini? Kita bisa keluar negeri hidup enak. Lo selalu ngomong mau rebut kembali fusi, gimana? Segitu aja udah puas. Lo ngerti apa sekarang situasinya berubah? Cuma dapat uang ini buruan pergi. Punya uang ini aku bisa bangkit lagi. Tentu lo juga bakal dapat bagian. Kalian orang jahat, tunggu papa datang. Bikin kalian semua jatuh. Jam, percaya nggak? Aku sekarang bikin lo cacat. Nonakin kalau lo bikin dia cacat sekarang, nanti pas aksi. Bikin susah, tunggu semua selesai. Lo mau ngapain dia terserah. Uang udah siap, tapi aku mau lihat. Wan Er baik-baik aja. Oke. Papa. Wan Er nggak takut papa segera datang. Xiaowan gak takut. Tunggu papa jemput aku pulang. Uang ada di sini kalau mau. Langsung lepasin orangnya. Oke. Lo ngapain? Aku ngapain selama ada anak ini? Aku nggak bakal dapat fusi, dia harus mati hari ini. Tapi kita udah dapat uangnya. Lo bikin masalah nyawa Fusian, nggak bakal lepasin kita. Lo pikir kalau kita nggak gini dia bakal lepasin kita? Aku cuma bilang suruh dia tebus orang. Tapi aku nggak bilang orangnya mati atau hidup. Harus habis sampai ke akar, lo nggak ngerti. Jangan gerak. Nggak mungkin, gimana kalian bisa nemuin sini? Jangan dekat, kalau dekat aku bunuh dia. Jangan sembarangan. Udah, Fusian bikin aku sengsara. Aku udah nggak punya apa-apa, mending bawa temen mati. Cek 1 miliar ada di sini, aku bisa atur lo ke luar negeri. Uang ini cukup buat lo hidup enak asal lepasin anaknya. Semua bisa dibicarakan. Omongan lo aku nggak percaya satu kata pun. Kamu surah Fusian baik sama aku. Kalau gue yang ngomong. Nak, jangan terlalu berlebihan. Aku si tua ini jamin sama kamu. Kamu lepaskan anak itu, Xiaowan. Keluarga lu akan kirim kamu ke luar negeri. Serius kamu? Asal kamu lepaskan anak itu, aku pasti tepati janji. Pikirkan dari kamu dan Fu Leiting kerja sama sampai sekarang. Kamu pernah dapat untung apa? Dia cuma mau ngerugiin kamu. Meskipun kamu ambil uang itu, dia pasti akan habiskan kamu sampai ke akar-akarnya. Kamu pikir baik-baik. Lepasin aku. Kakek. Nak, kamu gimana? Cedera nggak? Nggak kakek, aku baik-baik aja. Lu Fangyou, kamu penipu. Kalian semua menipu aku. Sudah kubilang, Xiaowan. Adalah anak keluarga lu semua ini. Adalah akibat perbuatanmu sendiri, serahkan mereka berdua ke polisi penculikan dan pemerasan sisa hidupmu. Akan kau habiskan di penjara, nak, ayo pergi.
Kakek akan bawa kamu cari mama papa. Ayo. Qin Chusue, kamu terus menyandera anak itu ya? Gimana ini? Kamu mengkhianati aku ya? Kamu berani mengkhianati aku? Enggak, Anak itu. kukira aku nggak tahu dari awal sampai akhir. Kamu cuma memanfaatkan aku. Kamu nggak pernah berniat bantu aku kembali ke keluarga Qin. Sampai aku jadi begini kamu juga ada andilnya. Diam sekarang, semuanya sia-sia. Kamu bikin semuanya sia-sia. Aku nggak punya apa-apa lagi. Baiklah, kalian nggak mau aku hidup. Maka kita semua mati bersama, lari. Nak, kamu gimana? Cedera nggak? Kakek aku nggak apa-apa kakek Om. Kalian cedera nggak? Tunang, kami nggak apa-apa, aku langsung bawa kamu pulang. Xiao Wan. Mama. Kakek Lu terima kasih. Anak kecil ini aku beneran suka dari hati. Waktu Pak Fu minta tolong selamatkan dia, aku beneran menganggapnya sebagai seperti anak sendiri yang khawatir. Lu Lau terima kasih. Budimu Fusian akan selalu ingat. Pada akhirnya semua ini karena cucuku yang tidak berguna. Aku sudah tua, keluarga Lu harus ada penerusnya. Gadis kecil mau tidak belajar desain dengan kakek buyut. Semua ini akan kakek buyut ajarkan padamu. Bagaimana? Kamu yang memutuskan. Baik. Baiklah. Meng Yao, maaf. Kamu harus mengalami ini, tapi tenang. Semuanya sudah kuselesaikan. Aku berjanji. Kedepannya tidak akan ada lagi hal seperti ini. Sebenarnya ada satu hal lagi. Maksudmu Jiang Yuking? Aku akan mengambil kembali yang menjadi milikku, keluarga Jiang. Apa kamu bilang? Keluarga Lu tidak akan membantu keluarga Zhang melewati krisis ini. Tidak disangka keluarga Lu juga pengecut, dia takut. Kekuatan Fusian, lihatlah. Yuking bahkan diusir nenek. Ibu sekarang bagaimana? Semuanya karena Jiang Mengyao si jalang itu. Kalau bukan karena dia, kakak Aze tidak akan meninggalkanku. Kamu yang tidak berguna masih berani menangis. Kamu akan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Hancur saja, aku beritahu kamu. Aku dan ibuku di keluarga Jiang sedikit punya hak, tapi kamu dari awal sampai akhir hanya memikirkan keuntungan Jiang. Pernahkah kamu memikirkan kami? Aku tidak mau melayani lagi dan aku, jujur saja, sekarang di rekening keluarga Jiang sudah tidak ada uang lagi, semua uang sudah aku transfer ke rekeningku dan ibuku. Kamu bisa mati dengan cangkang kosong, keluarga Jiang ini. Aku sangat marah. Ibu kamu, jangan marah. Saat susah masing-masing menyelamatkan diri. Berani sekali kalian. Ini kan yang Anda ajarkan padaku. Dulu waktu Jiang Mengyao kena skandal. Anda malah tega menghukumnya. Anda bilang ikatan keluarga di hadapan keuntungan tidak ada artinya. Pergi sana. Nenek ini memang jago ngajar. Yuk Bu, kita pergi. Salahku semua ini. Nenek dirawat di rumah sakit Jiang Yuking dan ibunya kabur ke luar negeri bawa uang. Benar-benar kejam. Tenang saja, mereka berdua tidak akan bisa ke luar negeri. Kenapa? Mereka menyalahgunakan uang negara, terlibat penyelundupan. Bukti-buktinya sudah lama kukumpulkan di bandara. Sudah kuatur orang-orangku dan nenek Jiang itu, mereka memperlakukanmu seperti itu. Sekarang mereka sudah di tanganku, terserah kamu mau diapakan. Jiang Yuking dan ibunya sudah terlalu banyak berbuat jahat, pantas mendapatkan hukuman yang setimpal, tapi yang dia kan nenekku. Dia bisa tidak peduli padaku, tapi aku tetap tidak bisa melakukannya. Meng Yao, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Xiao Wan, kalau mama minta kamu memaafkan nenek, kamu akan marah sama mama nggak? Enggak kok. Nenek kan bukan orang jahat. Dia juga nggak pernah nakalin aku.
Sekarang nenek lagi kesusahan, mama mau bantu dia. Nanti kita tinggal bareng, oke? Asyik. Nanti ada mama papa. Kakek lu sama nenek. Kita tinggal bareng. Yan, apa aku terlalu lemah? Masa sih Meng Yao, justru karena kebaikan dan kejujuranmu makanya kamu adalah dirimu. Kalau kamu sama seperti mereka yang kejam, masihkah kamu dirimu? Jadi kamu mau gimana bilang sama aku? Jiang Group adalah usaha orang tuaku. Aku tidak bisa biarkan Jiang Group bangkrut. Tapi aku juga tidak mau menguntungkan orang lain. Jadi aku mau akuisisi Jiang Group. Oke. Nenek, aku dengar nenek sakit. Iya, nenek tahu. Kamu tidak akan tega ninggalin nenek dulu. Salah nenek, semua kamu yang menderita. Jiang Yuqing dan ibu anak itu mereka seperti serigala yang tidak tahu berterima kasih. Nenek sekarang dalam keadaan seperti ini. Juga karena ulahnya sendiri. Tapi keluarga Jiang kita. Kalau hancur di tanganku. Kamu bilang apa muka aku? Untuk bertemu orang tuamu di bawah sana. Nenek Buyung jangan khawatir. Ayah ibu bilang, pasti akan membaik. Anak dulu, nenek Buyung tidak baik padamu. Apakah kamu membenciku? Nenek Buyung, kita adalah satu keluarga. Satu keluarga anak baik. Ini cukup untuk menyelesaikan krisis keluarga Jiang. Fuzong Anda ini. Uang ini aku bisa berikan pada keluarga Jiang. Tapi aku punya satu syarat. Katakan selama aku bisa melakukannya. Syaratnya adalah aku akan membeli keluarga Jiang. Anda ingin aku menjual keluarga Jiang? Nenek, sebenarnya aku ingin mengambil kembali keluarga Jiang. Kamu juga bilang keluarga Jiang adalah usaha orang tuaku. Aku tidak mungkin melihat ia hancur begitu saja. Tapi syaratnya adalah aku harus mengurus keluarga Jiang sendiri. Kamu benar, nenek sudah tua. Tidak bisa memegang semuanya lagi, sudah waktunya. Memberikan semuanya pada musiawan kita. Benar? Kita adalah satu keluarga, aku sudah tua. Seharusnya menikmati kebahagiaan keluarga. Terima kasih membawa anak yang lucu ini. Kembali padaku. Fuzong, kamu tenang, nenek ini. Meskipun sudah melakukan banyak kesalahan, tapi aku tidak sampai bingung. Masalah Jiang Yuqing dan ibu anak itu, aku juga sudah dengar, terima kasih. Karena sudah memikirkan urusan keluarga Jiang. Yao Yao ini untukmu, keluarga Jiang. Sekarang adalah milikmu. Nenek tenang, aku pasti akan membuat keluarga Jiang berjaya lagi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Nenek Buyung jangan menangis. Yao Yao dulu, nenek tidak baik padamu. Nenek tidak baik, sekarang sudah baik. Lihatlah keluarga besar ini. Sepi dan kosong. Nanti kamu bawa anakmu. Pulang tinggal bersama, tahu kalian sibuk. Nanti anaknya nenek yang jaga, oke? Oke. Kita satu keluarga. Meng Yao sekarang studio kita. Sudah terkenal di dalam dan luar negeri, ada Lawrence Yao seperti desainer yang mendukung kita. Xiaowan juga murid terakhirnya. Dan kamu adalah pemimpin studio juga, istri Fu. Benar-benar membuat iri. Kamu mau bilang apa? Maksudnya di usia muda. Apakah sudah hidup bisa tidur sambil menghitung uang? Hidup mewah. Apakah kamu lupa waktu itu kamu di rumah sakit juga tidur sambil menghitung uang? Itu beda. Sudah, jangan makan lagi, kamu masih desainer. Minggu depan kita ada pameran bersama Pak Lu. Akan dimulai, ini pameran pertama kita. Jangan sampai ceroboh, harus hati-hati. Baik-baik, sekarang kamu istri direktur kamu yang bilang. Semuanya waktu teh sore sudah tiba. Kamu datang kenapa? Tentu saja kamu kerja keras pasti perlu sesuatu. Untuk menghibur, istirahat sebentar ya. Kamu ngapain, ada orang lain? Mana ada cepat makan. Kayaknya aku belakangan ini gemuk. Kok bisa gemuk, kurus banget? Tapi entah kenapa belakangan ini sering pusing. Kok bisa pusing? Meng Yao. Kamu gimana tiba-tiba pingsan, bikin kaget. Dokter sudah periksa, bilang apa, jangan khawatir. Studio itu ada Swing dan Pak Lu yang jaga. Jangan khawatir apa-apa, sekarang kamu harus istirahat yang baik. Jangan lakukan apa-apa, dengar ya dokter bilang apa. Serius juga tidak sebenarnya. Masalahnya apa, hasilnya apa? Cepat bilang, bikin gugup. Aku hamil lagi, kamu akan jadi ayah. Bagus.
Aku akan jadi ayah lagi Meng Yao. Hari ini adalah pernikahan Fuxian dari grup Fu dan Jiang Mengyao dari perusahaan Jiang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk cinta mereka dengan doa yang tulus. Tuan Fuxian, apakah kamu bersedia? Baik dalam suka maupun duka, miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu bersama Nona Jiang Mengyao dalam suka dan duka, tak akan pernah meninggalkannya. Saya bersedia. Nona Jiang Mengyao, apakah Anda bersedia? Baik dalam keadaan sulit maupun mudah, miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk selalu bersama Tuan Fuxian. Selalu bersama, tak akan pernah meninggalkannya. Saya bersedia. Mari kita sambut malaikat kecil kita yang paling menggemaskan untuk memberikan hadiah terindah.